Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat-sahabat setia channel YouTube Fotokopi. Apa kabarnya? Semoga teman-teman, sahabat-sahabat semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, dan dimudahkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, semoga kita selalu semangat ya teman-teman dalam menjalankan bisnis kita, baik itu bagi pemula, terlebih lagi bagi kita yang sudah sukses di dunia bisnis. Maka kita harus semangat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini saya masih berada di tempat usaha saya, yaitu di tempat fotokopi. Itulah ruangan yang mana ruangan tempat usaha saya teman-teman. Seperti bisa dilihat di bagian belakang, itu masih banyak alat-alat atau barang-barang yang saya jual yang berkenaan dengan usaha-usaha fotokopi, seperti jangkar, seperti map, seperti kertas jilid, seperti payung, kalkulator, atau lain sebagainya. Bagi teman-teman yang ingin berbelanja ke toko saya, mungkin bisa datang langsung ke toko saya. Atau bagi teman-teman yang ingin mencetak foto, memfotokopi, memprint, baik itu warna atau hitam putih atau lain sebagainya, bisa datang langsung ke toko saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit ya teman-teman, bagi kita yang ingin membuka usaha, kita harus memulai usaha kita tersebut dengan pola pikir kita. Jadi di dalam kita berbisnis, kita harus mempunyai pola pikir untuk kedepannya teman-teman. Maka daripada itu saya akan memberikan 6 pola pikir pembisnis. Yang pertama, pandai mengambil peluang. Jadi bagi kita pembisnis, kita harus pandai mengambil peluang. Seandainya peluang ini bagus untuk usaha kita, maka kita harus ambil dengan cepat. Takutnya nanti telah ambil terlebih dahulu oleh orang-orang lain. Mungkin bisnis kita bergerak di bidang usaha fotokopi. Jadi kita harus tahu peluang-peluangnya teman-teman. Peluangnya di sini maksudnya mungkin bisa tempat, bisa suasana atau lain sebagainya. Jadi kita harus cepat mengambil peluang tersebut. Kalau kita lambat mengambil peluang, maka peluang tersebut akan diambil oleh orang lain. Selanjutnya yang kedua, cepat mengambil keputusan. Di dalam berbisnis kita harus cepat mengambil keputusan. Kenapa? Karena kita lambat mengambil keputusan, maka keputusan yang kita ambil tersebut akan berdampak kepada usaha kita. Jadi apapun yang menyangkut dengan keputusan, kita harus mengambil cepat, baik itu yang baik atau yang buruk. Jadi kita harus cepat mengambil. Karena kalau kita lambat mengambil saya tadi, maka kita akan keduluan dengan orang lain mengambilnya tersebut. Selanjutnya yang ketiga, tidak banyak tanya, yang penting kerja. Jadi kita di sini tidak perlu banyak tanya teman-teman dalam berusaha. Cukup kita tanya yang penting-penting saja. Yang selebihnya kita tak perlu banyak tanya, karena kalau kita terlalu banyak tanya, maka saran si A dengan saran si B akan berbeda-beda. Nanti saran si B akan berbeda lagi, saran si D akan berbeda lagi. Jadi itu akan membuat kita menjadi bingung. Jadi kita tanya saja yang penting-penting untuk apa usaha yang kita geluti. Setelah kita tanya, kita ambil keputusan dengan cepat, lalu kita lakukan. Kerjakan saja, nanti hasilnya akan ketahuan di belakang. Selanjutnya yang keempat, join dulu baru belajar, bukan belajar baru join. Jadi di sini kita harus usaha dulu. Walaupun seandainya kita punya kelebihan di situ sedikit, kita maksimalkan kelebihan kita tersebut dengan kita membuka usaha. Dengan berjalannya waktu, nanti kelebihan tersebut akan menjadi meningkat. Contoh, mungkin kita di bagian ini tahunya sedikit. Dengan kita berjalannya waktu dan dengan kita terus melatih, maka kita akan menjadi pandai. Contoh seperti saya teman-teman, bisa dikatakan saya ini bukan backgroundnya di bagian usaha fotokopi.
Tetapi karena sering bekerja di situ, sering melakukan belajar tentang itu di dalam waktu sambil bekerja, sambil belajar. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ilmu yang saya dapatkan tentang usaha fotokopi atau tentang jasa-jasa yang bergerak di bidang fotokopi semakin hari semakin meningkat. Jadi kita yang paling penting kita kerjakan dulu, nanti kita sambil bekerja sambil belajar teman-teman. Selanjutnya yang kelima, memberi bukti bukan menunggu bukti. Jadi di sini yang paling penting teman-teman. Jadi kita di dalam berusaha, kita tunjukkan bukti bahwa usaha kita tersebut bisa untuk maju. Jangan kita menunggu bukti. Kalau kita menunggu bukti, mungkin kita mungkin kita lihat dulu si A membuka usaha fotokopi. Kita tunggu dia berhasil, baru kita buka. Jadi kita akan terlambat perjalanan kita teman-teman. Kita yang memberikan bukti, tapi kita berusaha, kita harus memberikan bukti bahwa usaha kita tersebut bisa sukses, bisa baik ke depannya. Selanjutnya yang keenam, selalu berpikiran positif. Jadi di sini termasuk hal yang juga yang paling penting teman-teman. Kalau kita membuka usaha, kita jangan berpikir bagaimana kalau saya rugi, bagaimana kalau saya bangkrut, bagaimana kalau saya tidak sukses. Tetapi kita berpikirlah positif dalam berusaha. Kalau seandainya saya sukses bagaimana? Kalau seandainya saya maju bagaimana? Kalau seandainya saya berhasil bagaimana? Jadi pikiran kita harus berpikiran positif dalam berusaha. Jadi kalau kita berpikiran positif, maka kita tidak akan melihat ke belakang, maka kita akan berusaha terus ke depan bagaimana agar usaha kita lebih maju. Jadi itulah teman-teman 6 pola pikir yang harus kita terapkan dalam berbisnis. Mulai dari pandai mengambil peluang, cepat mengambil keputusan, tidak banyak bertanya, join dulu baru belajar, bukan belajar dulu baru join, memberi bukti bukan menunggu bukti, selalu berpikir positif. Mungkin hanya itu teman-teman video singkat yang dapat saya berikan kali ini. Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang ingin membuka usaha, baik itu usaha fotokopi atau usaha-usaha yang lainnya. Semoga pola pikir yang saya berikan ini bisa menjadi motivasi, bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Sebagai penutup, seperti biasanya, semangat untuk menjalankan bisnis kita agar kita bisa bahagia di masa depan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Dan saya akhiri, karena saya tahu kesalahan itu semuanya hanya milik saya, dan kebenaran itu sepenuhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.